Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan untuk mewakili Pak Arup ya, memberanikan diri untuk presentasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak, Ibu-ibu, ini sudah saya siapkan Quran surat Al-Baqarah 161 berikut dengan takribnya seperti yang terlihat di layar Zoom. Saya mulai dari ini untuk ayat 161 ini ada sekitar 18 item ya, 18 item. Sedangkan untuk ayat 62 itu ada sekitar 12 item sedikit ya. Saya mulai dari ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya selengkapnya adalah innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Inna artinya sesungguhnya, di dalam kolom syaraf dia sebagai huruf inna nasoba rofa'u dan berfungsi sebagai taukid atau penguat, dan dalam kolom nahu dia tidak ada ya. Kemudian alladzina artinya orang-orang yang dia merupakan isim mausul dan berfungsi sebagai isim inna yang i'rabnya adalah mansub, dan dia sebagaimana biasa difungsikan sebagai mubtada pada kolom nahunya. Sedangkan kafaru artinya telah kafir, ia merupakan fi'il madi wazan 3 dengan domir mustatir hum yang rofa ya. Kemudian kafaru ini adalah silah mausul dari alladzina, dan di dalam kolom nahunya dituliskan fi'il dan fa'il. Nah, kemudian berikutnya ada huruf wa, artinya dan, merupakan huruf al-atfu, yaitu waw atof, dia berfungsi sebagai waw atof. Kemudian yang berikutnya adalah matu, matu artinya mereka telah mati, merupakan fi'il madi wazan 3 yang maktuf ke kafaru. Maktuf ke kafaru, dia fi'il madi dengan domir mustatir hum rofa, dan karena dia maktuf dia juga berfungsi sebagai silah, dan di dalam kolom nahu saya tulis fi'il fa'il. Kemudian berikutnya adalah wa. Wa ini adalah diartikan sebagai sedang, dia merupakan huruf al-atfu dan berfungsi sebagai waw haliyah yang nantinya akan membentuk fungsi membentuk hal ya, yaitu hum artinya mereka, sebagai domir munfasil yang mabni sukun yang marfu karena dia berfungsi sebagai mubtada. Karena dia domir munfasil bisa difungsikan sebagai mubtada. Kemudian kufarun artinya kafir, merupakan isim rofa ya, isim rofa, dan karena dia isim rofa dia dapat juga difungsikan sebagai khobar pada kolom nahu. Sedangkan hum kufarun karena dia merupakan hal, dia berirab mansub, berirab nasob ya, fi mahali nasob sebagai hal di dalam kolom nahunya. Untuk tahap pertama itu nanti akan dilanjutkan dengan ulaikah dan seterusnya. Silakan kalau mungkin ada diskusi ya. Itu Pak Musrif. Oke, silakan. Yang lain-lain ada Pak Pratiwa, ada Pak Sutopo, silakan. Pak Fauzi mau tanya, yang di atas itu setelah inna aladzina itu kan
sebagai mubtada itu nggak ada khobarnya ya? Ada khobarnya itu pada kalimat berikutnya. Jadi kita nggak langsung menetapkan kafaru sebagai khobar karena dia berfungsi sebagai silah mausul ya. Dan dalam konteks konteks ayatnya itu dia bukan khobarnya, bukan menerangkan mengenai allazi, tapi dia kemudian allazina kafaru wa matu wa hum kufaru. Nah, berikutnya baru ada khobarnya ulaika gitu. Gitu Pak Ya, terima ya kasih. gitu. Ya. Pak Widi, ini belum Pak selesai. Widi ya. Begitu Pak Ya, Widi. Pak. Ini belum selesai. Pertanyaan Pak Widi itu benar. Kalau di situ ada mubtada, maka kan harus dicari khobar. Di bawah di nomor 17, oh ada khobar, tapi khobarnya untuk mubtada yang nomor 16, kan gitu. Itu Iya, hal. betul, Pak. Kalau gitu khobarnya khobar yang mana, kan gitu. Kalau khobar Iya. adalah khobar ina yang di bawah, gitu. Khobar ina itu ditulisnya di kiri, Pak Uji. Khobar ina itu ada di kata. Begitu juga isim ina ada di kata. Di kanan itu cukup tulisannya khobar atau mubtada. Oh gitu ya. Nah Jadi, ini untuk membedakan Pak bahwa ada khobar inna dan ada juga khobar ulaika gitu Pak. Jadi iya, membedakannya. Nah, itu dua-duanya di kiri. oh di kiri juga ada ya Kiri, harusnya di ya. kata, ya. Nah, di Ya. kanan Ya. itu Pak Widi, di kanan ada tulisan isim ina ke atas sedikit Pak Fauji. Ya, yang paling kanan itu. Nah, isim Iya. ina itu adalah mubtada. Jadi sebaiknya Pak Fauji, isim inanya diganti dengan mubtada dan khobar inanya diganti dengan khobar. Nah, sedangkan Aladina tidak perlu ditulis mubtada di situ karena sudah Aladina itu diikat dengan bawah dengan mausul silah, silahnya ke bawah gitu sampai bawah. Coba mubtadanya dibuang, tulisan di kanan di nahu. Ini dibuang, buang ya, ya. Ya, Kemudian dibuang. Kemudian isim ina ganti jadi mubtada, khobar ina jadi khobar. Nah, Pak Widi langsung clear. Oh, itu mubtada dan khobarnya. Gitu. oh gitu. Jadi isim inanya itu yang mausul Di- silah itu sebagai mubtada. Isim Betul. ina. Isim Iya, iya. ina itu mausul silah. Silahnya Ya, itu sampai bawah, sampai nomor 17. ya betul, betul. Nah, karena di kiri itu silahnya itu tidak berhenti sampai di 14, karena disambung dengan wawu. Maka itu sampai 17 silahnya itu. Nah, karena sampai 17 itu mausul silah dari 11 sampai 17, maka 11 17 itu adalah sebagai isim ina. Isim ina itu di kiri, di kanannya namanya mubtada, gitu. Di kanannya aja Pak Poji, yang isim ina ganti mubtada. Yang isim ina yang ini ya. Kanan. Yang satu lagi. Ya, kasih Kanan. mubtada ini. Yang kanan. Nah, itu Itu mubtada. mubtada. Terus yang khobar ina jadi khobar. Jadi jelas itu ada mubtada, ada khobar. Clear kan? Itu pertanyaannya Pak Widi. Ya. Oh gitu ya. Jadi yang di atas itu sampai dengan mereka kafir itu artinya mubtada. Betul. Dan itu yang sebelah kanan, maaf, yang di nahu. Tapi yang di sebelah kiri itu yang Silah. alladzina kafaru dan seterusnya itu isim ina ya. Isim ina, Isim betul. ina ya betul. Atau di kiri isim inanya boleh ditulis di Aladina saja juga boleh hanya sebagai tanda, tapi sebetulnya isim inanya itu disambung atau diikat oleh mausul silah. Cuma silahnya sampai 17. Silahnya sampai 17 ya betul. Ya harus tegak memang agak susah Pak Muji. Sampai 17 ya Pak ya. Sampai Iya. 7. Belas. Silahnya Kufarun. Bapak Kufarun. pakai itu ya. Kalau itu berarti pakai berapa ya? Pakai 8 sampai 8. 8 oh ya. Dari nomor 2 sampai 8 maksud Bapak. kalau silah itu 3 sampai 8. Oh ya, 3 sampai Oh silah. silahnya 3 sampai 8. Iya betul. Nah, sebetulnya silahnya itu kan itu karena ada wawu sebetulnya. Ya. Oh. Nah, sorry ya karena ana wawu jadi kafaru dan matu itu dihubungkan oleh wawu. Nah, sedangkan yang bawah itu haliyah menjelaskan si yang di atas si matu itu sehingga akhirnya 14 sampai ke bawah sampai ke 8. Iya.
Ini harus dihapus-hapus dulu tuh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting yang kanan tadi yang clear. Kalau yang kiri nanti tanda sebagai pengikat kalau kiri itu. Kalau kanan itu harus betul. Ini Halnya itu juga dalam mestinya unsur. warnanya coklat ya. Nah, ini Pak Imron sangat concern bahwa kalau mubtada khobar itu warnanya coklat, berarti anak kalimatnya mana? Gitu, anak kalimatnya harus beda warna, gitu maksudnya Pak Imron. Karena kalimatnya itu kan wahum kufarun itu ya, Pak ya. Bukan, maksudnya gini, si fi'il fa'il di atas, Ya, nomor 3, nomor 5 juga fi'il fa'il, ya, diurutkan oleh wawu. ya, Itu adalah bagian daripada mubtada kan? iya. Ah, jadi itu warnanya harus sudah beda dengan si warna mubtada, gitu. Mubtadanya kan keseluruhan. Karena di bawahnya ada lagi mubtada khobar beda warna kan? Ada lagi ya, betul ya. Nah, jadi fi'il fa'il itu harus ada warna yang berbeda ya. Kasih hijau, Pak. Hijau. Enggak, saya kasih warna fi'il fa'il ini dengan warna oranye gitu ya. Oh. Kemudian untuk membedakan dengan mubtada khobar di bawahnya, saya kasih mubtada khobar ini warnanya biru, Pak. Kan Coba naikin dikit Pak Fauji, naikin dikit. Naikin dikit. Kita bicara sekarang nomor ini ada mubtada khobar yang nomor berapa ini? Nomor 9 ya. 78. 9 dulu, mulai dari 9. 9. Nah, 9 mubtada. 9 itu mubtada. Ya, Kemudian 10 sampai 12 itu khobar. ya. Berbeda dengan khobar yang kanan. Yang Ya, beda ya, betul. Nah, jadi warnanya juga harus beda. Gitu loh maksud saya. Oh, yang Sehingga yang paling kanan itu adalah bapaknya, khobar yang tengah dengan mubtadanya adalah anaknya. Di dalam ada yang hijau, cucunya, khobar muqaddam mubtada muakhar begitu. Iya, betul. Iya. Jadi khobar yang ini yang ini sekarang ini diganti warnanya gitu. Ganti Iya. warna, disamain dengan mubtada. Main Iya. dengan mubtada. Kan udah sama itu sama mubtada tuh. Mubtada yang di mana ini? Yang atas, Ya, yang nggak atas sama itu mubtada dengan- juga harus beda warna gitu loh maksudnya. Dengan Ya, itu mubtada kasih warna yang Pak biru. Fauji. Pak Fauji Ya. itu mau kasih warna apa dulu gitu loh Pak sebelum Pak Kuning nih, kuning. bertanya. Khobar Ini sekarang ini kuning. warna oranye, Pak. Kuning aja. Tidak boleh sama dengan kanan. Oh, gitu. Kanan kan bapaknya. Iya. Itu anak kalimat. Ya, dirubah aja kalau gitu ya. Iya. Rubah Nah, aja. karena itu berubah, Pak Pratiwa bilang mubtadanya juga berubah gitu maksudnya. Ah, Nah, ada berarti kuning. mubtadanya kuning juga. Mubtadanya kuning juga yang ini ya. Iya. Tapi ini ini ulaika ini kan jadi khobar ya, Pak ya. Jadi Mubtada. khobar di atas gitu. Iya, kan udah Iya, diikat benar. juga. Kan udah di kanan. Udah Udah diikat diikat. sama kanan. Oh iya, iya. Sudah, itu mah udah di kanan, diwakili kanan. Nah, ini khobarnya itu terdiri dari kalimat yang sudah mufidah berupa mubtada khobar gitu. Tetapi khobarnya juga punya cucu, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhor gitu. Muakhar ya, betul. Karena dihubungkan dengan dan statusnya adalah dannya itu adalah maktub, maka warnanya sama, ditulisnya sama. Bila perlu, tidak perlu ditulis 3 kali mubtada khobar, karena bukan mubtada khobar 1, mubtada khobar 2, mubtada khobar 3. Langsung 1 buah mubtada muakhor dikotakin 1 biji. Mubtada muakhar dikotakin 1 biji. Berarti dia termasuk ininya juga, wawunya juga, Pak ya? Iya, betul, di merge. Ya, ntar. Ya. Mubtada muakhar ini, aduh. Nah, pertanyaan berikutnya yang di atas itu ada mubtada khobar yang di atas kan jadi hal. Hal terhadap haliyahnya Terhadap yang atasnya yang fiil. betul, terhadap Jadi warnanya harusnya sama dengan di atasnya. Nah, gitu. Itu juga harus dirubah juga warnanya. Hehehe, Papa Uji susah ya.
Itu Pak, udah kayak gini Pak, udah satu kotak nih Kalau yang bawah it's okay ya. Jadi yang Iya. 9 sampai 12 sudah kotaknya kayak begitu. Iya. Nah, yang atas berarti maksud saya tadi gini Pak Pratiwa. Setelah yang bawah bener, baru yang atas diperbaiki gitu loh Pak Pratiwa. Nah, yang atas harus diperbaiki seperti begitu ceritanya. Iya. Gimana coba yang atasnya? Yang atas yang mana Pak? Ya, Pak Pratiwa tadi mau usul. Oh, bagus. Bu Yanti mau usul gimana? Yang atas. Nah, itu fiil, fa'il sama halnya itu warnanya beda dengan yang mubtada khobar yang sebelah. Nah, gitu. Binahu yang sebelah kan, yang kiri. Jadi gini Pak Fauji maksudnya, yang mubtada tegak kan warnanya apa itu? Orange. Orange. Ya. Anaknya kalau di bawah anaknya warna apa? Kuning kan? Yang ini kuning ya. Berarti sekarang di atas juga fiil fa'il itu harus kuning karena dia anak. Iya. Oh gitu. Sama-sama anak, kuning gitu. Oh gitu ya. Bukannya tergantung kepada fungsi mubtadanya ini Pak, bukan ya? Warna mubtadanya bukan ya? Iya, Ini karena itu anak dari si mubtada. Kalau sendiri boleh sama. Ini mah enggak. Nanti ada cucu lagi mubtada khobar di bawah hal itu cucu statusnya. Karena mubtada khobar di bawah halnya terhadap fiil fa'il. jadi kayak gini Pak ya. Nah itu, tapi tadi pertanyaan Pak ini. Pak Imron bilang hum kufarun itu adalah anak dari fiil, berarti kuning itu harus sampai ke kufarun juga. Termasuk ini juga. Tapi mubtada khobar sebagai hal nggak boleh sama warnanya. Gimana caranya coba? Halnya aja yang diwarnai kuning, Mbak. Nah, halnya di kiri buka lagi, harus ada garis lagi tapi Pak Fauji. Enggak, ini kan udah Pak, udah ada garis nih. Ya itu jadi kuning. Nah, sebentar. Takut salah, sebentar. Pak Fauji, sebentar. Saya izinkan saya tunjukin. Supaya nanti memperbaikinya Pak Fauji nggak salah. Sebentar. Saya share dulu. Udah betul sih Pak Fauji, cuma ada di layar nggak? Belum ya? Udah. Ya. Ada, coba cek Pak Pratiwa. Iya, betul. Nah, jadi begini ceritanya. Kan innaladzina sebagai mubtada. Kuning berhenti sampai di nomor 8. Khobarnya 9 sampai berapa? 18 ya kan? Nah, tapi si mubtada itu punya anak. Anaknya ada dua fiil yang digabung dengan wawu athof, yaitu kafaru dan matu. Itu karena pakai wawu maka jadi satu warna hijau. Itu sebagai anak fiil fa'il. Tetapi si fiil fa'ilnya itu diberi keterangan, diberi halnya kasih tegak, terdiri dari mubtada mu'akhor. Berarti mubtada dan khobarnya warna merah sebagai cucu. Bapaknya kuning, anaknya hijau, cucunya merah. Mengapa si cucunya itu jadi hal? Sebelah kiri dijelaskan ada haliyah, wawu haliyah. Sehingga haliyahnya yang ada di bawah berdua. Itu. Kemudian dari mana kok dia bisa berhubungan mubtada sampai di atas? Karena sebelah kiri ada silah yang tegak. Bersama mausul begitu. Nah, jadi yang kiri dengan kanan itu harus sama bentuk gambarnya. Jadi si mubtadanya itu mulai aladina kafaru wamatu wahum kufarun itu adalah mubtada gitu. Nah, tetapi mubtadanya punya anak. Kafaru wamatu itu adalah fiil, dua fiil yang diulang dengan wawu, kemudian ada hal di bawahnya sebagai cucunya. Sedangkan yang di bawah tadi Pak Fauji udah betul. Di khobarnya yang kuning panjang sejak ulaika. Tetapi ulaika itu isyarah ada musyar ilaih. Yang penting di sebelah kiri itu musyar ilaih gitu sebagai khobar ina juga. Dia sebagai khobar di kanan tapi di kiri namanya khobar ina. Isyarah musyar ilaih.
Tetapi si musar ileh tadi terdiri dari jer majrur dan mudhof ileh. Jer majrur itu jadinya pasti hal, tetapi hal selalu ada khobar muqaddam yang dimahdhuf. Jadi ini sebagai khobar muqaddam yang dimahdhuf, gitu ya. Nah, itu adalah jer majrurnya. Sedangkan laknatullahi itu mudhof ileh. Alohinya mudhof ilaih, tetapi ada wawu atop untuk mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya tidak satu ternyata. Al malaikati mudhof ilaih dan an-nasi mudhof ilaih. Jadi 3 mudhof ilaih itu. Satu mudhofnya laknatu, mudhof ilaih. 3 alohi gitu. Al malaikati wan nasi. Tetapi nasinya yang manusianya ditambah lagi, dikuatkan dengan ajma'ina seluruhnya. Kalau seluruhnya di dalam buku KBI disebutkan itu termasuk taukid maknawi. Jadi taukid terhadap nasi gitu. Sehingga dari laknatu semuanya mudhof ilaih, satu kesatuan, nggak boleh lepas artinya. Karena dia nggak boleh lepas, sebagai apa dong di kanannya? Sebagai mubtada mu'akhor. Makanya dia rofa, laknatu, mubtada mu'akhor. Sedangkan khobarnya jer majrur di atas. Kalau jer majrur pemulai kata Teh Yanti, jadi khobar muqaddam gitu. Kalau jer majrur yang memulai. Jadi khobar muqaddam dan mubtada mu'akhor. 2 hubungan mubtada mu'akhor khobar muqaddam itu satu kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya tetapi sebagai khobar warna abu. Karena ada mubtada ulaika mubtada. Berarti mubtada khobar yang warna abu adalah khobar bagi yang kuning. Gitu. Khobar bagi yang kuning. Khobar kuning itu siapa? Khobar ina dari mubtada di atasnya. Begitu. Baru di atasnya mubtada tadi punya anak warna hijau, punya cucu warna merah. Begitu. Mangga silahkan. Kalau mau ini disamakan, ini bagusnya seperti Pak Pauji tadi, saya samakan warnanya. Ini belum sama. Saya coba misalnya saya samakan. Saya juga harusnya ini disamakan saja. Ini kalau namanya anak dikasih tadi hijau, berarti hijau semuanya gitu ya. Ini hijau, tetapi yang ini harus merah sebagai cucu gitu. Biar jelas duduk perkaranya gitu. Nah gini kan jadinya. Gimana Pak Pratiwa? Jadi begini duduk perkaranya sekarang? Iya, iya. Nah, jadi bapaknya kuning, anaknya hijau, cucunya merah, begitu. Tapi di kirinya jangan lupa Pak Pauji, di kirinya kurang Pak Pauji. Ya, ada satu ini musari ilaihnya nggak ada. Ya, musari ilaih nggak ada. Nanti ditambahkan ya Pak. Ya, dia mudhof ilaihnya continue Pak Pauji sampai bawah. Udah saya sudah bahas. Oke. Mudhof ilaihnya continue ya. Oke. Pertanyaan Ustaz. Ya. Yang terakhir itu yang apa namanya, yang nomor 18, ajma'innya itu ke anas atau bisa ke dari seluruhan, dari maksudnya yang keseluruhannya itu al malaikat, lafal jalalah Allah sama anas gitu loh. Oke, jadi begini. Atau gimana Ini kalau ajma'innya kepada manusia gitu, an-nasi al-ajma'in berarti seluruh manusia, ya kan gitu. Ya. Tapi kalau ajma'innya kepada Allah dan para malaikat dan manusia, seluruhnya, yang dimaksud seluruhnya adalah Allah, para malaikat dan manusia. Kedua-duanya tidak membuat artinya berubah, dan kedua-duanya boleh karena apa? Antara Allah dan para malaikat dan manusia semuanya dihubungkan dengan waw atop, semuanya pakai alif lam, semuanya adalah ma'rifat cocok dengan ajma'ina gitu yang ada di bawahnya. Jadi bisa dua-duanya interpretasinya Pak Imron. Iya. Terima kasih. Tapi paling gampang dikonekkan dengan manusia di sini, makanya saya tulis di sini mu'akadnya adalah manusia. Tapi kalau mau semua mu'akadnya, nanti di sini harus ada garis Pak. Nah, jadi kalau Pak Imron mau, misalnya nih, saya kasih nih kalau Pak Imron mau. Kalau Pak Imron mau katanya ini ajma'innya semua saya ubah nih, ajma'innya dirubah dulu. Mu'akadnya adalah bukan hanya manusia,
tetapi Iya. muakadnya adalah seluruh. Jadi saya harus tulis begini. Nah, Iya. kutukan latnat Ada. mudhof ilaih, semua mudhof ilaih. Yang kena ajmain kan si mudhof ilaihnya. Iya. Nah, si mudhof ilaihnya semua kan hi. Nah, ini boleh digabung jadi muakad. Muakad. Nah, muakad. Nah, gitu. Muakad gitu, kasih merah, kasih tegak gitu, kasih tengah, muakad. Ini dibuang tulisan muakad di sini. Jadi taukidnya itu kepada si muakad yang keseluruhan. Nah, itu versinya Pak Imron. Boleh. Kalau ini muakad, ini taukid. Kalau saya tadi tidak begitu. Saya bilang udah ajmainnya itu seluruh manusia karena di sini udah ada para malaikat, udah semua malaikat juga. Sedangkan Iya. Allah nggak bisa para Allah atau seluruh Allah gitu. Sehingga saya cenderung udahlah saya mah pakai ini aja. Nah, Ya. pakai ini aja nih. Pakai ini. Nah, pakai gini. Jadi mau angkatnya kepada si manusia ajmainnya begitu. Mangga silakan. Kemudian saya geser itu kan taukid sama muakad gitu ya. Apakah itu bisa sebagai hal atau tamyiz gitu Ustaz ya? Ulangi. Itu kalau diganti jadi di kanannya, di nahwunya apakah bisa jadi hal dan atau tamyiz gitu ya? Di nahunya sebagai tamyiz sebentar. Kok di nahu? Di nahu itu tidak pak tamyiz itu di kiri Di biasanya. kiri ya? Ya, di kirinya udah taukid terhadap muakadnya. Jadi nggak menerangkan yang atasnya gitu nggak ya? Enggak, karena gini, ajmain sudah ada di KBI. Untuk ajmain itu masuknya ke taukid, Oh ya. tidak ke tamyiz atau tidak ke hal. Ya. Taukid maknawi. Coba dibuka kembali taukid maknawinya itu adalah Ya, memperkuat. Al-Hustan. Ya, makasih. Oke. Silakan yang berikutnya, ini saya out dulu dari sini. Kembali ke Pak Fauji, tolong Pak Fauji. Oke, Pak. Sudah selesai diperbaikinya? Udah, Pak ya. Udah siap. Ntar yang mana? Ini. Jadi ini satu kalimat panjang ya. 1 sampai 18 itu cuma satu kalimat. Cuma punya arti anak kalimat gitu sampai cucu. Sebenarnya 2, Pak ya. 2. Tadi 2 ya kan dari Ina tuh kemudian mulai lagi dari Ulaika ini kan bisa dianggap sebagai bagian lain gitu. Ulaika? Enggak, Ulaika kan khobar. Ya tapi kan 2 bagian maksudnya Pak. Bagian mubtadanya, bagian khobarnya gitu. Oh iya, tetapi ini satu kalimat Pak Fauji, satu kalimat. Oh gitu. Oh iya. Mubtada dan khobar satu kalimat. Cuma punya anak kalimat gitu. Khobarnya juga khobar ina kan maksudnya. Iya betul, khobar Ina ya betul. khobar ina. Mubtadanya adalah isim ina. Iya, isimnya itu di kiri posisinya. Ya, kalau mau dipasang lagi tambah lagi. Khobar ina. Iya. Oke. Musrif boleh usul nggak? Silakan. Kan ini kan kita kadang suka bingung ini mubtada ini meskipun memang sudah udah dibedakan dengan warna ya. Dengan warna bahwa mubtada yang ini khobarnya yang ini. Apa sebaiknya misalkan kita untuk ini kan misalkan di sini di sini misalkan alazina itu sebagai mubtada. Kemudian nanti yang khobarnya itu kan yang ulaika ya. Ulaika itu dan seterusnya itu khobar buat ina gitu ya misalkan. Dikasih keterangan gitu boleh nggak sih? Maksudnya untuk biar enggak rancu gitu. Misalkan di sini kayak nomor berapa ini 17 ya. Kufarun itu adalah khobar dari hum gitu kan. Terus gitu meskipun tidak meskipun sudah sudah diwakilkan oleh warna karena kalau diwakilkan oleh warna itu ada gimana gitu ya. Boleh, boleh Bu, boleh silahkan. Makanya sebelah kiri harus sekumplit mungkin. Tadi Pak Fauji memang di kirinya belum komplit, ada isaroh sebagainya. Nanti ditulis mubtada, ini adalah khobar dari mubtadanya mana gitu kan ya. Meskipun emang ini udah terlihat oleh ini ya. Tapi kalau kita kalau bermain warna gitu Pak. Jadi khobarnya yang ini khobarnya yang ini gitu kan.
Kalau misalnya ada 3 khobar yang berturut-turut itu kan kadang kita juga merasa rancu kalau tidak mengerti keberadaan warna misalkan gitu, Pak. Boleh, Bu. Jadi contohnya di Ulaika harus ditulis, wajib ditulisnya khobar ina. Itu sudah ditulis sama Papa Uji. Tetapi yang kufarun, nah yang kufarun itu isim rofa koma, boleh disebut di situ khobar untuk hum, ditulis boleh gitu, koma khobar hum gitu boleh. Gitu kan Bu Lisa ya, Bu Lisa, Bu Lisma, aduh, Bu Lisma udah lama sih nggak muncul. Enggak, baru 1 kali, Pak. Untuk yang tadi yang ajmain itu kan Pak, emang saya lebih condong ke yang Bapak ya bahwa itu adalah taukidnya itu ke anasi ya, karena anasi itu meskipun dia isim mufrad ya, dia isim mufrad tapi dia isim yang isim jamak gitu ya. Maksudnya meskipun lafadznya lafadz mufrad tapi itu jamak sehingga dia dikuatkan lagi dengan ajmain. Sedangkan kalau malaikat itu tidak perlu ini karena memang dia sudah berbentuk jamak taksir dari malakun jadi malaikat ya kalau nggak salah. Dari mana itu sudah jamak taksir artinya udah keseluruhan gitu. Jadi keseluruhan yang ajmain ini adalah miliknya keseluruhan an-nasi gitu. Ya, saya cenderung itu, tetapi Pak Imron tadi berpikirnya dalam terjemahan yang disebut seluruhnya itu mau bilang bahwa Allah dan malaikat dan manusia itu loh bertiga itu keseluruhan gitu semua gitu. Maksudnya Pak Imron mau membawa ke arah sana gitu. Sehingga kalau itu terjadi maka muakadnya bukan anasi tetapi harus Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Seluruhnya itu siapa? Allah, malaikat dan manusia. Itu Pak Imron tadi punya ide gitu. Silakan berikutnya Pak Fauji. Ya Pak. Yang berikutnya ayat 162 ya. Ini ada 12 bagian. 12 bagian. Sebentar ya. Nah, kemudian dimulai dari saya bacakan aja ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzarun. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang mau memulai? Ada Bu Lisma tuh. Bu Lisma, silakan. Kenapa Pak? Mentakrib yang 162. Yang 62. Ya, 162. Ya bacain aja ya yang Bapak. Oke, bacain. Ya kholidina itu artinya mereka kekal. Di dalam surabnya dia isim fa'il dari kholidun menjadi kholidina. Jadi fa'ilun fa'ilina itu jadi isim fa'il. Situ jamak mudzakkar salim ya. Pasti itu mansub ya, karena kalau dia rofa pasti kholidun gitu ya. Tapi kalau ini kholidin, dia sebagai mansub berarti nanti di nahunya dia sebagai apa? Karena kalau mansub ya, tidak mungkin menjadi fa'il atau khobar atau mubtada gitu ya. Karena ini sudah ke mansub ya. Fiha itu jar majrur, kemudian fiha itu muta'alak dia itu bergantung kepada kholidin, yaitu di dalamnya itu mereka gitu. Jadi yang di dalamnya itu siapa ya itu mereka. Makanya fiha itu muta'alaknya itu ke kholidina. Kemudian la itu huruf nafi ya, artinya tidak. Yuhoffafu domir yuhoffafu itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari wazan 13. 13 ya? Majhul tuh, Bu. 13. 13 ya? 13. Ya. Dari khofafu, yukhaffifu ya. Kalau 13-nya tuh khofa dan yakhifu. Tetapi karena dia majhul ya, ini majhul ya. Karena majhul menjadi yukhaffafa yang harusnya jadi itu yukhaffifu kalau tidak majhul. Ya. Karena wajan 13 itu khaffafu, yukhaffifu, nah tetapi dimajhulkan menjadi yukhaffafu itu. Jadi fi'il mudhari majhul ya. Kemudian
Udah itu berbentuk di sorofnya di nahunya dia berbentuk fiilnya karena kita mau mencari naibul fa'ilnya nanti dilihat ke bawah ya. Nanti insya Allah ada. Kemudian anhum ini jar majrur ya. Anhum itu jar majrur yang muta'alaq yang bergantung itu kepada yukhafaf gitu. Dari mereka itu diringankan gitu. Al-adabu. Nah, ternyata al-adabu ini adalah dia Fa'il. bentuknya rofa, maka dia sebagai naibul fa'ilnya. Kemudian wa huruf atof, la nafi ya, dia tidak bermahal. Hum dia itu domir munfasil rofa ya, dia sebagai mubtada. Kemudian yang zuruna itu adalah artinya ditangguhkan. Ini juga majhul ya. Ini sebagai khobarnya karena di situ terlihat rofaknya yaitu una ya. Subutunun ya, subutunun sebagai ciri dari marfu. Kemudian yang duruna itu dari nadoro, yang duru ya. Kemudian dimajukan menjadi yang doru. Kemudian di tasrif ke bawah menjadi yang yundoruna gitu. Itu sebagai hum yundorun itu sebagai hal dari kalimat sebelumnya itu. Sehingga artinya mereka itu kekal di dalamnya. Sebetulnya ini awalnya itu hal ya, kalau ingin sempurna gitu, kok awal kalimat itu hal, berarti ini ada sesuatu yang kalau mau memunculkan mahdubnya, memunculkan kalimat sempurnanya, misalkan hum kholidina fiha itu bisa saja, misalkan humnya dihilangkan, berarti humnya itu si manusia orang-orang musyrik itu sebagai mubtada, kholidina fiha sebagai khobarnya itu mungkin bisa juga hum kholidina, mereka adalah kekal di dalamnya. Mungkin itu bisa juga ya Pak Rudi. Yang mana Bu? Kalau misalkan kita di awal, ini kan kholidina itu mansub ya. Iya. Kita ingin menjadikan kalimat sempurna, misalkan kita berarti ini ada yang mahdub nih. Kalau kita kira-kirakan atau kita takdirkan ya, diperkirakan ada sesuatu yang hilang ya dihilangkan yaitu mubtada'nya misalkan hum, mereka orang-orang kafir ya. Hum kholidina fiha, sehingga hum kholidina itu bisa nggak Pak? Enggak, kalau ini Ya, kan bukan yang Langsung. sudah dibuat hal tuh sama Pak Fauzi. Iya, Berarti betul. kan ini hal dari kalimat sebelumnya kan? Iya betul. Hal dari itu. Kalimat sebelumnya Hal dari itu kalimat misalkan sebelumnya, ayat warnanya 161. aja yang kurang. Ayat 161. kalau Warnanya misalkan yang bisa nggak kurang. hum itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Karena gini, kalau hum kholidina kan, coba ulang ke atas sedikit. Yundur. Mana tadi? Mana Bu? Yang Ibu teh. Kholidina fiha, Pak. Di bawah sekali humnya. Hum. Oh, yang hum ini, yang nomor 7. Hum 11 maksudnya kan? Hum yundorun bukan? Hum yunzorun Yang tuh ayat ini yang 11, ayat nomor 11 ya. sebelumnya. Ya, 11. Hum yunzorun. Ya kenapa Bu yang ini? Bu Lisma pertanyaannya apa, Bu? Enggak, misalkan kan ini di awal kalimat itu dia kholidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Itu hal itu kholidina itu dia itu kan mansub ya. Mansub itu misalkan nih kita membuatkan satu kalimat sempurna yang ada di dalamnya kholidina fiha itu sebagai halnya ya. Si kalimat utamanya itu ditakdirkannya misalkan bisa enggak hum gitu. Apa bisa enggak Pak? Nggak bisa kayaknya. Coba Nggak jadi bisa. susunan di nahunya gimana jadinya tadi? Siapa yang menjadi apa gitu loh. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Hum holidina. Karena si holidina itu halnya ke atas. Humnya yang di atas sebetulnya. Ayat sebelumnya. Jadi kalau mau
mau ada kalimat di mana kita memulai dengan hum, misalnya, jadi aja hum kholidina fiha gitu saja. Itu bisa. Cuma humnya yang dimaksud kemana, tetap aja harus ada. Paling bagus bener aladina hum kholidina fiha gitu. Yang dia itu adalah orang yang kekal di dalamnya, baru bisa aladina nanti mengacu ke sesuatu di atas. Sekarang aladina humnya itu dibuangkan langsung kholidina fiha. Iya. Jadi tujuannya Ibu Lisma tadi saya ngerti supaya ini kalimat kok tiba-tiba jadi hal gitu loh ya Bu ya. Iya. Nah, Kalau misalnya kita supaya tidak ingin melihat dijadikan nggak mau ayat, pakai hal, maka jadikanlah misalnya tadi sebagai pengikat, kasih aladina hum kholidina fiha, itu bisa iya. gitu. Atau kemudian si cerita di atas diulangi lagi di bawah sebagai mubtada khobar dulu gitu. Misalnya tadi kan larinya ke yang atas ya, ke yang atas itu alaihim. Sebetulnya itu dari alaihim untuk koneknya mereka. Iya. Ulaika gitu ya. Jadi ini kalau mau begini, ulaika alaihim gitu bisa juga. Ulaika alaihim mubtada khobar kan, ulaika mubtada alaihim khobar. Terus baru langsung kholidina fiha. Coba kan enak tuh. Iya. Ulaika alaihim, mereka itu gitu orang yang kekal di dalamnya. Nah, itu kalimat sempurna gitu. Jadi harus komplit dulu di atasnya. Ibu boleh apa saja di atasnya sebelum kholidina, tapi harus kalimat sempurna. Karena hal itu muncul kalau sudah ada kalimat sempurna. Atau kalimat yang dikonek ke atas. Kalau yang ini dikonek juga enggak, kalimat sempurna enggak ada, tiba-tiba muncul sebagai hal gitu. Jadi Ibu Risma tadi punya ide, gimana kalau kita buat kalimat sempurna? Boleh, ada dua cara. Caranya sebagai pengikat ke atas pakai aladinahum, atau langsung aja diambil semua yang di atasnya. Yaitu, yang di atasnya tuh kalau nggak salah kata-katanya tuh ulaika alaihim. Nah, mubtada ulaikanya alaihimnya khobar, ulaika alaihim, tapi tidak dikasih embel-embel bawah, langsung kholidina fiha. Orang-orang itu kekal di dalamnya. Sebagai hal, iya. Iya betul, bisa. Tapi salah kalimat sempurna sebelumnya. Bertanya Ustaz, itu kalau kalimat sempurnanya yang di atas itu yang kita ambil, boleh pilih nggak Ustaz? Itu kan ada dua, ulaika alaihim sama yang atas lagi yang sebelumnya, innalazina, terus mubtada khobarnya yang dari isim ina dan khobar ina, terus itu hal dari itu, atau maksud saya ini halnya ini Hal dari mana gitu ya? itu ya, apakah dari yang coklat ini atau ya dari yang kuning, dari induknya atau dari anaknya Ustaz? Oke. Jadi begini, kan ini hal terhadap sebetulnya terhadap kalimat sempurna mubtada khobar yang di atas sebetulnya. Dari awal, Ya. Pak. Iya, sebetulnya kan itu sudah selesai. Kemudian ada halnya adalah di bawah. Berarti Tetap- warnanya harus itu ya, Pak? oleh karena itu, oleh karena itu, maka si kholidina ke bawah itu harusnya disamain seperti khobar yang di atas, nyambung. Warna orange. Itu adalah bagian dari khobar yang di atas, gitu. Satu kesatuan, gitu. Kalau mau jadi hal Makanya tadi kan begitu tiba-tiba warna hijau, berarti ini kan kalimat baru gitu kan, tidak Ya. nyambung ke atas. Makanya tadi kemana ini sebagiannya gitu. Iya betul. Ya harusnya itu warnanya sama dengan si hal ya si hum, sama dengan si apa itu alaihim. Di biru, Pak. Khobar. Nah ini warna apa? Hijau ya. Nah jadi harusnya si siapa tuh? Oh, itu ya, hijau. Itu harus ke sana juga gitu ya. Kalau itu merah ya jadi merah gitu. Oh, bukan hal dari khobar mubtada khobar yang innaladzina kemudian ulaika, bukan, Pak? Halnya ke yang ini yang apa Yang tuh? mubtada yang merah itu. Yang khobar. Kan ini sudah diterangkan. Kan ceritanya gini, ada yang diterangkan itu yang di atas, yang mubtada di atas itu,
yang ina, khobar ina di atas kan panjang tuh. Orang-orang yang kafir dan mereka telah mati dan mereka itu orang-orang kafir yang matinya dalam keadaan kafir, selesai itu. Itu mubtada. Diterangkan oleh si khobar kan asalnya tuh. Oh iya, mereka itu adalah mendapat laknat dari malaikat, dari manusia seluruhnya gitu. Sudah selesai kan? Ditambah keterangan baru. Khobar itu kan punya menerangkan mubtada. Nah, tapi kemudian ditambah keterangan baru. Nah, si keterangannya itu si Khalidina itu kepada siapa? Kepada si mereka itu yang dilaknat Allah dan dilaknat malaikat, yang lihat manusia yang sedang diterangkan kepada si mubtada. Jadi kalau gitu halnya kepada siapa? Kepada himnya alaihim. Nah, kepada himnya alaihim, kepada si ini nih khobar muqaddam itu gitu. Jadi siapa yang Khalidina pihak itu adalah si mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka yang dikutuk oleh para malaikat itu. Gitu. Jadi hijau ya Ustaz ya. Jadi hal dari yang tujuh ini berarti ya, bukan? Berarti kalau warnanya Papa Uji yang hijau gitu. Ulaika alaihim khalidina fiha gitu ya Pak ya? Ya, sebetulnya kalau kalimat sempurnanya Ibu Lisma jadinya begitu. Ulaika alaihim khalidina fiha. Ya, mereka itu Kita untuk mencari kaitannya gitu ya Pak ya? Iya betul, untuk mencari kaitannya tadi Ibu Lisma tuh idenya gimana ya kaitannya? Kaitannya dicari kalimat sempurnanya. Kalimat sempurnanya tadi ulaika alaihim khalidina. Ulaika alaihim ya. Jadi Gitu. khobar ini keterangan. Nah, jadi kalau begitu sebentar. Nah itu Pak Fauzi, halnya yang di kanan-kanan ini berarti ada hijau, udah hijau. Nah, yang fi'il, hal sama naibul fa'il berarti ini kasih Anak kalimat. Anak kalimat. Iya. Bertiga itu anak kalimat. Anak kalimat hijau juga. Beda. Warna lain. Warna Tadi lain. apa uji apa anak kalimat? Cucu kalimat, sorry. Masih Tadi hijau Pak. udah paling hijau dari ini. Bentar. Sambil Papa Uji perbaiki, coba saya tunjukkan. Papa Uji ya, sambil Papa Uji perbaiki. Ya. Oke, tolong dicek Pak Pratiwa, Pak Imron, Pak. Ada belum? Ada. Ya. Nah, coba lihat. Iya. Di sini karena halnya ini ke alaihim. Nah, him kan ini nomor 11. Nomor 11. Karena itu connect ke situ berarti itu warnanya apa? Merah kan di atas. Maka sini pun halnya harus merah. Ke situ gitu. Adapun fihi. Nah, fihi ini adalah halnya ke Khalidina, malah ini langsung, makanya ini satu merah. Kemudian halnya yang ke nomor 1 ini, di sini punya nafi yang dinafikan. Yang nafikannya itu adalah yuja koku anhum jar majrur sebagai hal, ini sebagai naibul fa'il, satu keluarga warna biru sebagai cucu kalimat. Ini adalah hal kepada hal nomor 23 tadi, yang ini. Nah, ini adalah halnya ke Khalidina sama dengan ini. Fiha Khalidina, ini maka juga hal ke situ, maka warnanya pun harus merah. Tapi ini anaknya di bawah. Kemudian diatopkan di sini. Yang diatopkan siapa? Yang diatopkan semua. Lahum yundorun, itu atopnya adalah ke la yuhofapu anhum, sama begitu ke sana. Ya, jadi di sini maktubnya adalah semua ini maktub ke 4 sampai 8 di sini, 4 sampai 8 di sini. Ini yang dimaktubkan ya. Yang dimatupi gitu, itu maktub ilaih itu mulai dari 4 sampai 8. Itu sama gitu ya. Nah, jadi inilah sampai ke al-adabu, di bawah juga la sampai yundorun. Itu saling maktub, maka warnanya disamain. Berarti ini walaupun ini ada mubtada dan khobar, ini fi'il fa'il naibul fa'il adalah anak kalimat, cucu kalimatnya. Ini adalah satu kesatuan warna biru sampai sini gitu ya.
Bahkan bila perlu si putihnya ini pun boleh dikasih biru, nggak apa-apa, satu kesatuan. Tetapi ini adalah hal dari siapa? Dari si ini alaihim. Karena itu hal, maka ini mubtada khobarnya nyambung sampai ke sini. Khobar. Iya, iya. Dan oleh karena itu khobar yang ini, mubtada yang ini, khobar ina itu nyambung sampai ke sini. Dia juga sebagai khobar ina gitu. Jadi ini menjadi satu kalimat panjang di mana ada dua ayat. Dua ayat tapi satu kalimat. Sempurna, mubtadanya di atas, kemudian khobarnya dari nomor 9 sampai ke ayat berikutnya itu masih satu khobar bagi dia. Gitu. Jadi kelihatan setelah ngelihat kontekstualnya. Silakan Pak Supriyadi memberi masukan. Masih ada nambah sedikit lagi mungkin ya Ustaz ya. Oke, silakan. Yang nomor 12 terakhir itu berarti itu ada kan itu kalimat sempurna juga. Sebenarnya Iya, dia jadi betul. khobar. Kalau mau sebenarnya dia jadi warna lagi. Tapi ya Nah, konsepnya begini, Kota. Pak. Konsepnya begini. Kalau mau diperlukan warna yang berbeda ketika gini, mubtada dan khobar nih di atas nih 7 dan 8. Lihat 7 dan 8 satu kalimat nih sempurna. Dia perlu ditulis mubtada dan khobar, tapi dia juga sebagai hal terhadap di atasnya. Maka kepaksa di sini harus dikasih warna berbeda. Ketika begini, fi'il naibul fa'il itu sudah satu kesatuan lurus dan dia sebagai khobar tidak perlu khobarnya tegak. Enggak saya. Nggak perlu tegak. Boleh ditulis tegak, boleh, tapi dikotak sendiri di sini misalnya. Kan nggak Dipisah. aneh gitu loh maksud saya. Jadi Ya. kalau mau ditulis, sorry, sebentar. Misalnya mau disamakan dengan atas, oke. Tetapi begini Pak. Nah, gini kan ya. Sebentar. Ini menjawab dulu biar clear ya maksudnya. Ini adalah khobar. Ya, di situ. Nah, ini dibuang tulisan khobarnya. Ya kan? Ya, Nah, kasih ini dikasih warna baru. Ya, warna baru ya. Misalnya dikasih apa, gitu kan? Ya. Tapi kan jadi lucu, mubtada, khobarnya dia satu garis. Kalau Ya. satu garis biasanya saya nggak begitu. Oh, jadi satu aja. Garis Warna awalnya. satu saja, mubtada, khobar, tapi khobarnya dari dulu. Fi'il Hurufnya fa'il aja ya. sebagai khobar boleh, gitu kira. Sama aja, sama aja. Ya, Ustaz. Oke, saya keluar dulu sebentar. Silakan Pak Polji yang sudah diperbaiki. Oh iya Pak, ntar. Mangga, santai aja. Ntar yang mana ini? Oh ya, share screen ya. Share screen. Share screen ke sini. Ya. Jadi sebenarnya khobar yang dari atas itu sampai ke bawah ya Pak ya? Iya, betul. Sampai ke bawah. Oh, bisa ini. Nah, kayak gini ya Pak. Itu ditulis khobar gitu ya. Khobar. Iya. Cuma saya kurang ruangan untuk ininya Pak, untuk halnya gitu. Untuk Memang. halnya kan, tapi halnya ada di kanan ini kan udah ada nih Pak. Hal gitu. Iya. Tambah satu kolom lagi harusnya ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Ya, karena untuk kalimat yang punya anak kalimat, bahkan Ya. cucu kalimat, dan Ya. tadi ada yang cicit kalimat, ada 4 tingkat, kepaksa harus ada 4 garis. 4 garis ya betul. Iya. Nanti Jadi memang diperbaiki. tabelnya harus disediakan, di kanan ada tambahan 4 baris, di kiri juga ada tambahan 4 baris. 4 kolom, Mbak. 4 kolom, ya Pak Kolom, Suci, ya. betul itu 4 kolom. Untuk sementara ya Pak, gini aja dulu ya Pak ya, nanti diperbaiki nanti. Ya, silakan. Jadi udah clear ya, khalidina fiha ini merujuk ke alaihim yang di atas ya. Alaihim ini sehingga dia bisa nyambung ke sini sebagai hal. Khalidina fiha. Hal yang ini
Harus ke bawah juga nih. Ada satu lagi sebetulnya pertanyaan saya, yang nomor 12, Pak Fauzi coba naik. Nomor 12. Nomor Iya. 12. Ya. Laknatu. Kurang ke kiri. Mana 12 ke bawah, bawah. 6162. 61. 162. 162. Oh, 162. Ayat yang bawah. Yang mana, Pak? 12 itu yunzarun. Ya yunzorun. Iya. Kalau saya berpikir yunzorun itu bukan wajan 7. Bukan wajan. Oh, harusnya wajan 7 gitu, Pak. Wajan Ya, tujuh. bukan wajan 3 tapi wajan 7. Wajan 7 af'ala itu. Tapi dia nazaro yang zuru itu, Pak. Andoro. Nazaro yang zuru. Kalau nazaro yang zuru itu kan wajan 3. Kalau yunzarun itu naibul Wajan- fa'ilnya apa? Majhulnya gitu. Iya, wajan 3, Pak. Kan wajan 3 itu kan Kalau- nadoro, Oh. yanzuru. Nazaro Kemudian yang yang zuru. yandurunya itu kan maklum itu. Kalau kita majukan menjadi yanzoru. Yunzarun jadinya. Heeh. Oh, Tapi iya, Jadi jadi yunzoru. asalnya tuh nazaro yang zuru, Pak. Heeh. Kemudian dimajhulkan menjadi yunzorun karena kan kaidah majhul untuk fiil mudhari itu domah dengan fathah. ya. Beda dengan fiil madi itu domah dengan kasroh ya, kayak kutiba gitu. Kalau ini kan jadi yundoru yang harusnya yanduru. Hmm. Berarti Coba. benar wajan 3, Pak? Kalau saya buat wajan 7, andoro, yundiru, kan itu. Yundiru. Kemudian dijadikan majhul jadi yundoru. Bisa nggak? Sebentar. Bisa. Betul, sebentar. Dia mudarik ya. Iya, betul itu Pak. Wajan 7 dari kata anzoro ya. Anzoro ya. Andoro. Sebentar. Oh, ain failnya kasroh, Pak. Iya, tetapi dimajhulkan jadi fathah. Tapi tetap jadi fathah, Pak. Di patah kalau di majhulan ya. Iya, andoro, Nazoro. Yun za yunzoru. zaru. Bisa juga sih. Mungkin bisa dilihat ininya Pak, maknanya kalau misalkan dia fiilnya majid ya, Sama bentuknya memang. memang Masih sama. majid dengan yang wajan sama. majhulnya. Sama. Oke. Ya, saya cuma bertanya supaya tidak langsung bulat 3, tapi ternyata 7 juga bisa. Nah itu, nah itu Pak gimana? Misalkan cara menginikan bahwa dia itu ya wajan ini gitu, gimana Pak? Kalau ada kesamaan seperti ini, Enggak, itu yang begini tuh banyak, bukan hanya ini. Banyak. iya betul. Banyak. Tapi ujung-ujungnya adalah apakah kan sebetulnya wajan 7 itu membuat dia muta'adi. Iya betul. Nah, sekarang kita cek apakah nadoro juga melihat itu perlu muta'adi atau enggak. Kalau nadoro itu saya melihat, dia melihat. Itu bukan muta'adi, tapi ketika dia nanti dia muta'adi, dia perlu maf'ul, berarti dia wajan 7 yundoruna itu. Gitu. Ya, Pak, ini Pak ada tambahan ya. Biasanya kalau fiil yang mujarod itu ya, itu ketika dipindah ke wajan yang lain itu memang suka ada pergeseran makna. Kayak apa ya? Kayak jadi jauh gitu. Artinya jadi agak jauh gitu ya artinya. Kalau di sini ini walahum yunzorun kan nadoro itu melihat, tetapi di sini penangguhan ya. Jadi Ya, lebih berarti ini mungkin benar, ini setuju. kemungkinan besar ini adalah Wajan Majid. 7. beda arti, beda fungsi ya gitu karena memang fungsinya majid itu kadang suka melesat jauh gitu. Iya, betul. Kalau dilihat di green text memang ini ya wajan 7. Oh iya. Wajan 7 ya. Iya. Iya. Andoro. Oke, ya. Karena artinya beda. Artinya kalau Iya. yang itu Berarti nazaro ditangguhkan ya menangguhkan. karena ada Iya, ditangguhkan. Jadi Kalau ini anzaro yanzuru itu yunziru itu artinya menangguhkan. Memperhatikan, menangguhkan, pemeliharaan. menjadikan sesuatu menjadi tangguh. Iya, Iya. menjadi tertunda. Ya, itu. Menjadi tangguh, bukan menjadi tangguh, menjadi kuat, bukan, Di sini bukan tangguh kuat, Pak, bukan. tapi tangguh tunda. Tangguh Tangguh disiksa nih, tangguh Mas. itu di ini Pak di Fauzi,
Ya, Pak Tidak Fauzi, disegerakan, ya, tidak disegerakan, ya ditangguh. Pak. Pak. itu yang apa? Yang 78, 67 anhum. Itu kalau dari maknanya lebih cocok jadi maf'ul bih ya. Yukhaffafu diringankan. Itu kan majhul, Pak. Hmm. Majhul itu naibul fa'ilnya kan udah maf'ul bihnya. Hmm. Heeh. Jadi saya mau milih hal karena kalau dibikin di sini maf'ul bih jadi dua kan, jadi naibul fa'il dan mufih. Naibul fa'il ini kan sudah Itu maf'ul bih maf'ul bihnya gitu. aslinya. Harusnya kan aslinya itu adaba, yaitu apa? Mansub ya. Kalau Iya. kalau kita maklum kita Kalau maklum. dia maklum ya. Heeh. Kalau ya mesti jadi dia nasab jadinya. Heeh, kalau maklum. Ya. Tapi kan ini majhul. Jadi karena dia pindah. karena dia fiil kemudian ada naibul fa'il. Heeh. Nah, di sini saya jadikan hal aja karena anhum Ya. itu kan Dia jar muta'alik majrur. dia. Ta'alik ke Ya, ke yukhaffafu. yukhaffafu, dia bergantung kepada yukhaffafu. Yukhaffafu ya. Terus juga kan ini yukafafu ini nggak butuh dua maf'ul kan kalau dia pas lagi Nah, nggak maklum. betul. Jadi makanya ini menjadi hal aja gitu. Kecuali kalau kayak apa kholaqo ya menjadikan ja'ala Ya menjadikan Allah. itu Allah dua ya. maf'ul. Nah mungkin yang satunya dia menjadi naibul fa'il, yang kedua ini menjadi maf'ul lagi kalau dia di Jadi majhul. bayinatul kalam itu halnya. Kebetulan kan kalau yukafafu ini cukup dengan satu maf'ul aja sudah cukup gitu. Sudah jelas ya. Secara global sebenarnya enggak ya, Pak ya? Udah oke gitu ya. Oke, tinggal itu apa? Makna siapa? Makna ya. Ketepatan makna ya. Ya. Oke, siapa yang mau membacakan ini? Makanya Bulisma aja. Bulisma. Kenapa enggak Pak Pratiwa? Jangan. Kenapa enggak Pak Pratiwa? Yo. Enggak, Bulisma aja. Wah, Bulisma udah hafal luar kepala nih. Makanya di luar kepala jadi kalabur semua. Ya di luar. Oke. Ini kan Pak, oh ya 161 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksanya dan tidak pula mereka diberi tangguh. Nah, sepertinya ini adalah kelengkapan dari ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang menyembunyikan yang telah diturunkan itu keterangan-keterangan yang sudah jelas al-bayyinah gitu. Sudah jelas, kemudian mereka menyembunyikannya, kemudian oleh Allah dilaknat kecuali orang-orang yang mau bertobat. Nah, jadi kecuali ada orang-orang yang bertobat, berarti ada orang yang memang tidak bertobat sehingga dia itu sampai matinya itu berada di dalam kekafiran gitu, yaitu tadi yang tidak mau bertobat. Dan sungguh orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya itu pastilah dia mendapat laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, dan si laknatnya itu adalah laknat yang kekal. Tidak dikurangi kualitasnya, tidak dikurangi kuantitasnya. Dan azabnya itu tidak akan ditangguhkan, yaitu dengan begitu masuk ke dalam neraka langsung cepat dengan segera, tidak ditunda-tunda. Ini adalah pengertian dari mereka itu orang-orang yang tadi menyembunyikan keterangan-keterangan atau petunjuk yang telah jelas sejelas-jelasnya di dalam kitab dan mereka menyembunyikannya gitu. Nah, itulah akibatnya dari orang yang menyembunyikan ayat. Dan ini juga harusnya ini juga berlaku buat kita gitu. Jadi ketika ada ayat yang memang itu haram, kemudian kita untuk menyenangkan hati dibuat remang-remang, nah ini juga salah ya. Jadi katakanlah yang hak itu meskipun pahit gitu. Ini jadi bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita sekarang, meskipun orang-orang kita mungkin tidak ada yang kafir seperti mereka, walaupun mungkin ada ya, tetapi di diri kita saja sekarang yang benar-benar sudah ada hidayah itu,
setelah ada hidayah di dalam diri kita itu, jadi mohon disebar gitu hidayah itu. Jadi jangan disembunyikan hidayah itu, jangan disembunyikan ayat-ayat Allah yang telah kita ketahui, kecuali kalau kita memang tidak mengetahui hukum-hukumnya atau apa, kita nggak tahu yang apa. Tapi ketika tahu, itu wajib kita itu untuk yang namanya dai atau tablik, itu kita harus menyampaikan. Begitu. Mungkin itu saja. Pak Alhamdulillah. Supriyadi di ini Ya, Pak. disempurnakan, Pak. Supriyadi. Kali itu tambah info itu di layar sudah ditulis oleh Pak Fauzi ya, itu terjemahan apa namanya tafsirnya ya. Jadi seperti dikatakan oleh Bu Lisma tadi ada 4 minimal ya. Kalau orang itu kafir dan dia mati kafir ya. Ayat 161 kafir, mereka itu kafir dan mati kafir, maka paling tidak ada 4 yang akan mereka dapatkan ya. Yang pertama, mereka itu dapat laknat. Laknat dari siapa? Laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Itu yang pertama, itu ditulis oleh Pak Fauzi ya. Yang kedua, mereka itu kekal di dalamnya. Dalamnya itu apa maksud? Neraka. Mereka masuk neraka dan kekal ya. Dalam Jadi, laknat itu. dalam laknat itu neraka kalau di sini ya. Iya. Ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, mereka itu tidak akan diringankan azabnya. Walaupun sudah artinya tidak akan ditambah-tambah sama Allah ya. Kalau salah itu ya 1 aja dibalas ya. Kalau kebaikan kan bisa 10, bisa 100 kali lipat ya. Jadi tidak akan dikurangi. Walaupun 1 itu sangat berat saya pikir ya. Semua kita akan bisa menerka-nerka. Berat sekali siksa Allah di neraka itu. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah tidak akan ditangguhkan. Langsung itu insya Allah ya. Langsung dihukum. Tidak seperti kita ditangguhkan di dunia ini kan. Kemudian bebas gitu kan. Ya seperti itu. Ini mungkin Masya Allah ini 2 ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya insya Allah ya. Kali itu kira-kira tambahannya. Kalau KPK azabnya didiamkan dulu. Diringankan atau bahkan dibebaskan seperti itu ya. Allah tidak, dia akan tidak diringankan.